Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan senantiasa dalam berbangsa, bernegara, menjunjung nilai-nilai Pancasila niscaya di seluruh bumi. Pemirsa, kita masih berbicara tentang ketahanan nasional Indonesia. Ketika kita berbicara nasionalis, maka pada hakikatnya kita berbicara individu-individu, warga negara, termasuk di dalamnya mulai dari anak belia sampai dengan orang-orang yang pernah muda. Ancaman dari dalam dan luar, baik berupa ideologis maupun keamanan, senantiasa mewarnai seluruh bangsa di dunia. Tantangan pun tidak urung senantiasa akan menghinggapi seluruh proses peradaban anak manusia. Hambatan baik dari dalam diri kita, dari dalam negeri, hingga hambatan yang kita temui di luar negeri, adalah keniscayaan sehari-hari yang memang niscaya untuk dihadapi. Dan gangguan, demikian juga. Gangguan ideologis adalah gangguan yang paling menyakitkan hati anak bangsa. Mengapa demikian? Karena ideologi suatu bangsa, dasar negara satu bangsa adalah fondasi di mana rumah kokoh yang terdiri dari hamparan laut, selat, samudra yang berhias kepulauan indah Nusantara akan goyah, bahkan tumbang sirna jika kita tidak berpegang teguh pada dasar negara dan ideologi bangsa. Dasar negara dan ideologi bangsa itu akan senantiasa hidup, tumbuh, kembang, terus-menerus jika antara satu generasi dengan generasi lainnya tersambung ukhuwah Islamiyahnya, tersambung ukhuwah watoniyahnya, tersambung persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sumpah Pemuda tak saja indah ketika diproklamasikan, digaungkan, mengikat suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Tetapi Sumpah Pemuda itu akan luluh lantak binasa ketika tidak terus-menerus spiritnya, ruhnya
dikembangkan oleh generasi muda. 2045 akan dipimpin oleh anak-anak kita belia yang sekarang usia 19-20 tahun. Indonesia emas kedua akan mencapai kejayaannya ketika ruh, spiritualitas, kebangsaan, Sumpah Pemuda, heroik, Hari Pahlawan, dengan kesatria-kesatrianya yang tangguh, gagah, perkasa, dan mampu melumat, luluh lantakkan sekutu. Dan ketegaran pendiri bangsa untuk menanggalkan menjadi satu padu identitas diri dan identitas kesukuan serta kerajaan dan kesultanan, termasuk di dalamnya identitas agama dan kepercayaan. Bukan ditinggalkan, namun semua identitas diri dijadikan pilar-pilar penyangga identitas nasional. Sehingga ketahanan nasional bukan direnda ketika Indonesia baru merdeka, tidak demikian. Tetapi ketahanan nasional itu direnda, dianyam kuat, bagaikan benang-benang yang dirajut menjadi kain oleh semangat Sumpah Pemuda. Dan semangat Sumpah Pemuda ini tidak serta-merta datang demikian. Namun semangat ini dirembesi oleh jiwa-jiwa luhur tokoh-tokoh bangsa, atau lebih tepatnya tokoh-tokoh kesatria Nusantara ketika itu. Baik yang berasal dari kerajaan maupun kesultanan, mulai dari Sabang sampai Merauke, mengilhami anak-anak muda. Peradaban politik kebangsaan kita sangat tua. Ketika kita berbicara peradaban, maka sesungguhnya kita bicara nilai-nilai luhur. Di saat kita berbicara nilai-nilai luhur, berkali-kali kami mengatakan di kanal Hikmatologi, sudah mengerucut terkristalisasi nilai-nilai luhur itu, baik dari tradisi budaya, kepercayaan agama, ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya teknologi ada di dalamnya, yakni adalah Pancasila. Karena itu mendasari semua yang kami sebut itu. Untuk membangun Indonesia ke depan, merajut, mentali, hubungkan, mengkait, kelindankan generasi-generasi belia yang sekarang duduk di bangku kuliah maba atau mahasiswa baru, 40 tahun usianya yang akan datang, agar gagah sebagai kesatria-kesatria Indonesia. Simbol-simbol negara, bahasa yang dijunjung tinggi Indonesia, bendera Sang Saka Merah Putih,
lagu kebangsaan Indonesia, Garuda Pancasila di dada, tidak boleh dikalahkan oleh partai politik yang berbasis massa. Tidak boleh dikalahkan oleh individu-individu yang sekarang bertahta. Semua itu harus dilampaui sehingga simbol-simbol negara kita lebih mengedepan, lebih menonjol, lebih menjiwai, lebih menguasai setiap dada putra putri Indonesia tercinta. Hanya dengan cara demikian, sembari terus-menerus menginovasi ruh dasar negara, ruh Sumpah Pemuda, ruh kekesatriaan pahlawan Kusuma Bangsa, baik pra kemerdekaan, era kemerdekaan sampai dengan era pembangunan sekarang. Ketika semuanya dirajut menjadi satu, maka akan menjadi indah, mempesona, dan dikagumi tidak saja oleh anak bangsa sendiri, tapi orang lain kagum, bukan sekedar pamer seni budaya, tetapi lebih dari itu, kita bisa memperagakan nilai-nilai luhur Pancasila itu. Sehingga bagi mukminin dan mukminat yang senantiasa berupaya tidak saja memenuhi yang fardu tetapi yang sunnah juga ditegakkannya, maka Allah meridhoi pandangan, pendengaran, tangan, kaki menjadi panca indera yang senantiasa berjalan di atas hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Hanya berbekal hikmat, maka manusia akan adil dan bijaksana. Ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, apapun bentuknya, senantiasa insya Allah akan mampu diselesaikan oleh putra putri terbaik bangsa yang sudah mampu melepaskan egoismenya, yang telah mampu melepaskan etnosentrismenya, yang telah mampu melepaskan duniawiismenya, sehingga kebutuhan, kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya dalam mencapai ridha Allah Tuhan yang Maha Esa, dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ramalan-ramalan yang mengatakan Indonesia ke depan akan musnah, Indonesia ke depan akan sirna, Indonesia ke depan akan lebih buruk, sungguh pantang mewarnai pikiran putra-putri Pertiwi Indonesia. Putra-putri Pertiwi Indonesia, suguhilah, wahai orang-orang yang pernah muda, dengan nilai-nilai harapan,
Tantangan yang nyata tetap dihadapi, ancaman yang nyata tetap dihadapi, gangguan yang nyata tetap dihadapi, hambatan yang nyata tetap dihadapi. Namun jangan sampai termakan oleh isu-isu yang tidak berdasar data, hanya berdasarkan angan-angan belaka. Ketahanan nasional bukan di angan-angan manusia, tetapi ketahanan nasional bisa dirancang, direncanakan, diputus tetapkan secara adil dan bijaksana. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa, upaya-upaya terus-menerus yang dilakukan oleh anak bangsa, apalagi anak-anak kita yang masih belia, niscaya didukung oleh orang-orang yang pernah muda. Generasi-generasi yang sekarang kepala 6, kepala 7, kepala 8, bahkan kita sangat salut kepada Profesor Dr. Haji Emil Salim. Di usia insya Allah ke-94 masih tegar dan masih memerankan dirinya berguna bagi bangsa dan negara ini. Ini untuk menyebut salah satu tokoh kita. Karena itu jangan pernah membenci Orde Lama, jangan pernah membenci Orde Baru, dan jangan pernah membenci saat ini. Namun marilah ketika kita melihat kelemahannya, kita berupaya untuk mencari solusi terbaik. Kita tawarkan. Jika hari ini belum penawaran kita diterima oleh mesin-mesin politik resmi, terus kita berupaya menawarkan terus-menerus. Seperti ketika mukminin dan mukminat, tak jerah-jerahnya senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaatnya dibangun dengan petunjuk yang luhur. Bahkan setiap rakaatnya dibangun dengan kesehatan. Wa'afini, sehat bugarkanlah jiwa raga kami ya Allah. Dibangun dengan rezeki. Warzuni, berikan kami ya Allah rezeki yang kami sangka dan yang tidak kami sangka. Dan rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang didermakan kepada sesama manusia, khususnya anak bangsa, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tutur sabda yang begitu indah, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki manfaat bagi orang lainnya. Dan manfaat itu adalah manfaat yang baik. Ketika kita berbicara ketahanan nasional Indonesia adalah setiap diri hendaknya mampu memerankan di kancah politik nasional ini yang terbaik. Kalau kita tidak bisa berperan, maka jangan melecehkan, mentertawakan, menista saudara kita yang baik. Kalau kita bisa diam, berdoa dengan cara yang terbaik, jauh lebih baik daripada mengumbar syahwat di gadget dengan menista sesama, membenci sesama, sungguh tidak berguna. Dan mohon maaf, orang-orang yang setiap hari hanya melecehkan saudara sebangsa, setanah air, belum selesai dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jangan tabu dengan kalimat membangun manusia Indonesia seutuhnya yang selalu digaungkan
ketika pemerintahan Orde Baru. Jangan pernah tabu. Termasuk jangan pernah tabu kita mendengar revolusi belum selesai, revolusi belum selesai, revolusi belum selesai. Kata gegap gempita Sang Soekarno. Karena apa? Ketika kita membaca tahlil diulang-ulang sebagai lantunan wirid atau zikir adalah bentuk revolusi tauhid. Dan revolusi tauhid itu adalah menghilangkan sesembahan berhala di hati kita masing-masing. Sehingga yang kita sikap perilakukan dalam politik keseharian adalah hal-hal yang terpuji. Mari kita akhiri dengan sabdana bagian yang nomor ke-16.471, salat politik bagian ke-7. Salat memuat etika dan ilmu hamba tercinta. Teramat sangat cinta kepada Allah, ikhlas menghamba yang terbaik dalam perilaku politik termulia. Cukup satu fatwa ulama diterima pemimpin bangsa. Fatwa dijadikan masukan terbaik, keputusan berdasar data. Data, fatwa dianalisa membuahkan ketetapan adil bijaksana. Ketetapan adil sesaat berguna untuk bangsa negara. Kampung Selakat, Kota Malang, 19 November tahun 2022. Semoga agama melahirkan etika, kepercayaan melahirkan kemuliaan, seni melembut cerdaskan hati nurani, ilmu mengangkat derajat insan manusia bermutu. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin.